Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita di hari yang mulia ini memperbanyak pujian dan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena begitu besar limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khusus nikmat kesempatan yang Allah beri untuk kemudian kita bisa mendapatkan kembali waktu yang istimewa ini, hari yang mulia ini. Pantaslah kita bersyukur kepadanya, karena di antara orang yang menunggu datangnya hari Jumat, kita adalah manusia-manusia pilihan, orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dan mendapatkan kembali hari yang mulia ini. Dan yang lebih utama lagi, di hari yang mulia ini kita mampu langkahkan kaki kita mampu meninggalkan segala bentuk aktivitas keduniaan kita untuk bisa berkunjung ke tempat di mana dilaksanakan proses sholat Jumat berjamaah ini. Ini membuktikan bahwa kita yang hadir ini adalah orang yang masih memiliki iman yang benar. Karena seruan sholat Jumat ini memang seruan yang dikhususkan bagi orang yang masih mengaku beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, kalau sudah saatnya datang panggilan seruan salat Jumat kepada kalian, maka buktikan keimanan kalian. Fas'au ila zikrullah wa dzarul bai', maka bersegeralah memenuhi seruan salat Jumat itu untuk banyak mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah segala bentuk perniagaan, bisnis dagangan kalian. Inilah salah satu bukti bahwa kita yang hadir ini adalah orang yang masih memiliki iman yang benar, karena dia injaki amangai dipakio Allah Ta'ala untuk sholat Jumat berjamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya salam dan salawat kita, salam kari salanta kapasapi kari Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah di hari ini salawat kepada baginda Rasul, karena yakin di hari yang istimewa salawat pun ikut istimewa. Siapa yang banyak bersalawat di hari Jumat, maka begitu banyak pula salawat yang akan langsung tersampaikan ke telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam salawat kita ini karena cinta dan rindu kita kepada baginda Rasul, insyaallah di hari kemudian cinta ini akan berbuah syafaat, cinta ini akan berbuah keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, khutbah singkat yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, salah satu ayat dalam Al-Quran pagpaingat Allah Ta'ala di katingasing surah Al-Imran, akhir ayat di ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah sekalian, ayat ini memberikan kita khabar, napa ingatkan ki Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu sikana tujinna katallas salinun untuk illa taena ja apa-apa mata'ul gurur, kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tanda kasih sayang Allah kepada kita, sampai Allah memberikan khabar
Napaingat riolo kila ta'ala ikinang sesungguhnya si kanato jinna kehidupan dunia kalian ini katalasal linonun tutena nya maraing mataul gurur, sesuatu yang menipu. Kalaupun nikmat maka itu adalah nikmat yang menipu. Memang kita bisa merasakan banyak hal dalam kehidupan ini yang menarik hati, membuat hati ini merasa tertarik untuk memiliki. Ada yang namanya harta, ada yang namanya pangkat dan jabatan. Kalau laki-laki ada yang namanya perempuan yang menarik hatinya. Kalaupun perempuan ada yang namanya laki-laki yang menarik hatinya. Dalam harta, pangkat, jabatan dan pasangan hidup, di situ ada janji-janji kenikmatan. Tapi ingat, janji-janji kenikmatan yang ada kepada tiga hal ini semuanya hanya bersifat semu. Dan boleh jadi dengan janji kenikmatan itu kita tertipu. Semua yang sudah dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan ternyata terbukti begitu banyak orang tertipu dengan janji kenikmatan semu itu. Jabatan contohnya, orang akan melakukan segala macam upaya, mau halal, mau haram, yang penting bisa dapat jabatan. Karena di pikirannya, di balik jabatan itu ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi ternyata jabatan pun hanya menjanjikan kenikmatan yang semu. Berapa lama kita bisa menikmati jabatan? Pasti ada batasnya. Sekuat apapun kita menjaga jabatan itu pasti lepas. Paling tidak di saat kita tinggalkan dunia, lepas jabatan itu. Lalu apakah kita siap mengorbankan kenikmatan yang hakiki dari kemudian hanya karena adanya tipuan kenikmatan yang semu itu? Ada nikmat yang lebih besar dari kemudian, tapi orang tertipu oleh kenikmatan yang semu di dunia. Belum tentu juga kita dapat jabatan itu, pangkat itu, kedudukan itu, lalu hidup ini nikmat. Belum tentu. Jika kita anggap jabatan, hidupnya tidak tenang. Apalagi pernah salah pembatinan apa jabatan, dia tidak akan tenang. Jadi kenikmatan apa yang kau cari sesungguhnya? Kau pernah salah di pembatinan apa jawabannya jama-jamangan. Belum datang LSM, belum datang lagi dari media-media lain. Patumi kepolisian, patumi kejaksaan, nia mewartawan, hidupmu tidak tenang. Tabang-tabang kejauh jabatanmu. Lalu ketika orang menganggap jabatan segalanya, na'udzubillahi min zalik, betul kau tertipu dengan kenikmatan yang semu. Natipu tuji mau kene kenikmatan nalina. Ini jabatan jamaah sekalian semu. Harta juga begitu. Orang akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan harta yang melimpah. Karena dia anggap dengan harta yang banyak hidup ini akan menjadi nikmat. Di balik harta yang banyak katanya ada kenikmatan yang luar biasa. Tapi ingat, seberapa lama kita bisa nikmati harta itu jemaah? Lagi kalau nikmat dengan harta. Dunia ini ada batasnya. Dunia ini semu. Dunia ini fana. Ada batas. Tapi lihat orang, demi mendapatkan harta yang melimpah, halal haram pun dia pakai. Tidak peduli mau haram, mau apa, yang penting dapat. Padahal apa yang dia cari sesungguhnya sesuatu yang menipu. Karena intinya, seberat apapun perjuanganmu mendapatkan hartamu yang melimpah, mau tidak mau, kalau bukan hartamu yang meninggalkanmu, kamu yang akan meninggalkan hartamu. Itulah yang disebut tipuan. Setengah mati kita kejar, pas didapat, belum tentu juga apa yang kita harapkan kita bisa rasakan. Inilah tipuan kata Allah. Nah memang dunia ini diciptakan untuk menguji kita. Dan ujian ini tidak akan pernah berhasil menipu kita kalau memang tidak ada iming-iming kenikmatan di dalamnya. Ini jemaah yang sudah dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka siapapun yang punya kelebihan dalam hidup, punya pangkat, punya harta yang banyak, waspadalah. Harusnya Anda lebih hati-hati, karena Anda punya beban tanggung jawab yang lebih besar dari orang lain. Jangan justru dengan harta dan jabatan ini kalian lalai, kalian lupa
Dan kita yang tidak punya jabatan tidak usah terlalu merasa hina di hadapan orang yang punya jabatan. Kita yang tidak banyak harta jangan terlalu merasa hina di hadapan orang yang banyak harta. Karena mereka yang banyak harta, yang punya jabatan hanyalah orang-orang yang diberikan oleh Allah tanggung jawab lebih dari kita. Mereka memang tidak pantas juga terlalu gembira dengan harta dan jabatannya. Karena pada akhirnya suatu saat nanti boleh jadi mereka akan menjadi manusia yang paling hina di hadapan Allah kalau menyalahgunakan jabatan dan hartanya. Katanya pernah cini begitu nih jabatanna, atau jangan doena, gagal dona, pore balana. Hati ini sudah berani berkata upah tawa. Beruntungnya mereka. Padahal belum tentu mereka orang beruntung. Tahukah kita hakikat keberuntungan yang sesungguhnya? Jangan jadikan dunia ukuran keberuntungan jemaah. Karena apapun yang kau dapat di dunia ini baru tanggung jawab namanya. Belum ukuran keuntungan. Itu baru tanggung jawab. Keuntungan yang hakiki sesungguhnya faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa nanti di hari kemudian di hadapan Allah dia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang beruntung. Adakah jaminan orang yang dapat pangkat sudah pasti surga? Adakah jaminan bahwa orang yang banyak hartanya sudah pasti surga? Belum juga. Belum juga ada jaminan orang yang tidak punya uang banyak masuk neraka. Tidak ada juga jaminan orang yang tidak punya pangkat masuk neraka. Berarti apalah bedanya kita dengan orang yang banyak harta dan ada pangkatnya? Sama di hadapan Allah. Nanti kita lihat di hari kemudian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita di hadapan Allah bukan harta, bukan pangkat, bukan fisik. Tapi yang membedakan kita di hadapan Allah sejauh mana kita takut kepada Allah. Beruntunglah orang yang banyak hartanya lalu dia takut kepada Allah. Dia pakai hartanya untuk kebaikan, dia pakai hartanya untuk ibadah, membantu orang lain, menolong orang susah. Itulah orang banyak hartanya tapi tidak tertipu dengan harta. Beruntunglah orang yang dapat jabatan, dengan jabatannya dia mudahkan urusan orang lain. Dengan jabatannya dia bikin hidup orang lain semakin nyaman, semakin bahagia. Maka beruntunglah dia karena sesungguhnya dia adalah orang yang tidak pernah tertipu oleh jabatannya. Itu yang kita inginkan. Bukan berarti harta dan jabatan itu tidak baik. Tapi kita harus tahu bahwa keduanya hanyalah ujian dan cobaan. Jangan pernah tertipu. Ini jamaah yang sudah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita fikir, berapa lama umur kita di dunia? Itulah batas. Kalau pun ada orang jabatannya sampai mati, tuh batas jabatannya setelah mati selesai. Mungkin ada orang kita anggap kaya dari lahir sampai mati kaya, toh setelah mati selesai juga kayanya. Pasti akan selesai kalau dunia jemaah. Lalu apa yang akan kita bawa di hadapan Allah? Tinggal pertanggungjawab. Nah, yakin tidak akan pernah sama pertanggungjawaban seorang pemimpin dengan rakyatnya di hadapan Allah. Tidak akan sama. Sebagai rakyat biasa, apalah yang akan ditanyakan tentang tanggung jawab? Paling tanggung jawab kita sebagai rakyat, bagaimana tanggung jawab kita kepada diri kita dengan keluarga kita. Selesai. Tapi orang yang pernah jadi pemimpin yang kita bangga-banggakan, berat. Mereka akan ditanya lebih. Bukan cuma dirinya, bukan cuma keluarganya, tapi jabatannya. Bahkan dia akan bertanggungjawabkan berapa banyak orang yang pernah dia pimpin. Ini berat. Begitu juga pernah jadi orang kaya di suatu kampung. Berat. Kita yang punya sepeda, paling ditanya, dari mana kau dapat sepeda? Kau pakai kemana? Sepeda. Naik-naik sedikit punya mobil. Kau ditanya, dari mana kau bisa dapat mobil? Kau pakai kemana? Itu sebatas mobil. Tapi kalau kita punya lebih dari itu, semakin banyak akan ditanyakan dari kemudian. Ini yang kita pikir. Makanya jamaah sekalian, di khutbah saya ini saya ingatkan, ketika kita dapat kelebihan pemberian dari Allah di antara manusia yang ada, jangan kita tertipu dengan itu. Gunakan dengan benar, pakai dengan benar, karena sesungguhnya itu hanyalah ujian dan tipuan bagi kalian. Mudah-mudahan titipan-titipan Allah dalam hidup kita ini bukan justru menyengsarakan kita di hari kemudian, tapi titipan itu membuat kita semakin bahagia dari kemudian. Di akhir khutbah saya sampaikan, jadikanlah hidup di dunia ini menjadi ladang untuk banyak menanam kebaikan,
melakukan amal soleh agar kita meraih buah yang namanya pahala. Dan pahala ini Allah sayang dengan kita, dan dengan sayangnya Allah kita dapatkan kenikmatan yang hakiki di hari kemudian. Jangan kita jadikan dunia ini menjadi ladang untuk melakukan maksiat dan kesalahan, karena dengan banyaknya maksiat ini buahnya pasti dosa, dan dosa ini akan mendatangkan murka Allah, dan murka Allah akan menjauhkan kita dari kenikmatan yang hakiki di hari kemudian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.